dan melaksanakan proses pembelajaran yang meningkatkan kecakapan. Kita omong-omong ini adanya buku. Kami kembali utang itu. Pak, kita apa lain? Itu mungkin selesaikan buku perpustakaan yang kita lihat buku yang perpustakaan tidak boleh bacaan yang gambar sebentar kita boleh lihat. Gambar baru dia punya tesnya itu panjang sekali tidak. Gambar dia punya cerita gambar itu sedikit. Buku bermutu itu. Kemudian anak sedang bermain, gambarnya anak sedang bermain bola. Maka sebentar itu Arman dan Budi sedang bermain bola di halaman bola. Begitu. Bukannya buku cerita jadi bukunya tesnya panjang-panjang itu anak tidak bisa ini. Buku bermutu itu buku saya lihat kemarin kami lihat buku seperti itu ada 8 sekolah saja yang dapat buku. Jadi kami kemarin sudah sampaikan pada BMP bagaimana kami 34 sekolah ini mudah-mudahan Bapak coba masuk ke kami terlatih kementerian mana ada kita cari buku itu bisa kita dapat buku. Mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi? Guru perlu mengembangkan profesionalismenya melalui kegiatan membaca, menulis dan melakukan riset tindakan kelas. Guru perlu mengembangkan bagaimana kegiatan membaca, menulis. Kalau kita laksanakan seperti anak-anak kita kalau dasar sudah begitu, kita tidak ke depan bahwa amatan anak kita ke-6 itu sampai mereka mulai bermasalah dengan bahasa tulis tidak tidak lagi. Saya lihat ini kita di sekolah ini kelas 1, 2, 3 ya 3 kita 4 itu saya lihat sudah bisa membaca. Nyatanya kita kemarin lomba ya, anak kelas 1 baru berapa bulan sudah bisa membaca teks Sumpah Pemuda. Siapa dia bisa baca? Ini anak sekarang anak sumpah tidak tahu. Jadi mungkin kita ke depan ini yang kita guru itu mungkin perlu mengembangkan itu. Guru perlu menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan baca. Guru perlu menjadi apa ini? Model teladan contoh perilaku atau kesenangan terhadap seperti ini. Sementara kita praktek membaca seperti ini. Guru dia dari membaca nyaring itu bukan kita datang bagi buku anak ya ambil buku lain. Oh Gilang ya baca. Oh tidak. Guru baca dulu. Guru baca ikuti. Guru bertanya. Guru berikan lihatkan kata-kata sulit itu dia menjelaskan. Ini landasan saja. Karena sokong kompetensi kelas guru ini kita lihat ini kita tahu saja landasan saja. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14. Kalau 2000 Nomor 20 itu tentang sistem pendidikan nasional kita tahu. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen itu kita perlu tahu. Kemendikbud Nomor 263 KM 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran itu kita tahu saja. Dari model guru, kerangka model literasi dan model guru itu panduan operasional GT nomor 2626 paling 223. Lanjut. Ini siapa yang dapat mendapatkan manfaat dari kerangka kompetensi literasi guru? Yang pertama, kepala sekolah, pengawas sekolah, lembaga pelatihan guru, perguruan tinggi dan mitra pembangunan mendapatkan inspirasi untuk mengembangkan program peningkatan kapasitas guru. Ini manfaat kompetensi literasi ini kita dari kepala sekolah, pengawas, lembaga pelatihan. Laporan pembelajaran atau media elektronik lain dapat menyediakan pilihan bahan ajar.
pelajaran media kita gunakan untuk belajar. Jadi kita guru tidak semata-mata dengan buku. Kita belajar dengan buku. Lain kita dengan fasilitas ambil buku fasilitas saja. Kita juga dengan komunitas belajar guru dapat berkolaborasi merancang pengembangan kapasitas. Ya, komunitas belajar guru. Nah, sebentar kita sudah bentuk komunitas belajar. Kita sudah bentuk kemarin. Itu artinya kesepakatan kita sebulan. Kita akan kita di sekolah. Lain antar sekolah. Belum. Kita lihat. Dari bagaimana sebulan itu kita bisa melihat kemana. Kesulitan anak, mestinya guru bagaimana dalam materi ini kesulitan di mana. Siswa yang bagaimana. Apakah dia distraksi itu tiap Senin Kamis itu dia semangat atau bagaimana? Ada weekendnya bagaimana? Guru bagaimana pembelajarannya, mungkin materi ini dia belum apa atau bagaimana? Bagaimana teman-teman sekalian? Jangan sampai pengalaman yang disampaikan oleh Pak Koli betul atau Pak Nawas itu. Materi ini kalau lihat materi itu sulit, pasti dia langkah saja. Nah itu permasalahan. Bagaimana kita di komunitas belajar kita di sekolah ini bagaimana? Guru-guru ini kita bagaimana? Oh, dikasih matematikanya begini. Oh, mungkin teman guru lain solusinya bagaimana? Oh, siswa yang begitu nakalan begini bagaimana kita solusinya? Nah itu kita dalam komunitas belajar. Dan kita sudah juga bentuk timnya. Jadi kita sudah sepakat kita sekolah bahwa sebulan itu kita akan mengadakan komunitas belajar kita sekolah. Selain kita antar potensi literasi guru. Nah, ini. Kompetensi guru. Pertama, kompetensi pedagogi. Itu kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu kompetensi pedagogi. Dengan kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan kita belajar itu berpusat pada peserta didik untuk belajar. Itu kompetensi pedagogi. Kalau kompetensi kepribadian itu kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik dan atau tenaga kependidikan sesuai dengan kode etik profesi dan berpusat pada peserta didik sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Ini menyangkut kepribadian kita sebagai pengguru. Mungkin kompetensi ini kompetensi sosial, kemampuan melakukan komunikasi dan interaksi secara efektif dalam berkolaborasi secara pendidik, tenaga pendidikan melibatkan orang tua. Ini sosial, kita melibatkan orang tua dan masyarakat dalam pembelajaran serta mengembangkan diri dalam profesi dan jaringan yang lebih. Nah, ini kompetensi profesional, kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikan konten pengetahuan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Ini kemampuan menguasai materi esensial. Ini kita mudah-mudahan ini kompetensi guru ini ada 4 ini, mudah-mudahan kita bisa tekan di teman-teman guru sekalian, kita semua bisa mengetahui tentang kompetensi guru ini. Nah, lanjut. Ya, kompetensi guru dikembangkan dari Dirjen DK nomor 2626 tahun 2003 itu kompetensi profesional guru, kurikulum dan cara menggunakannya, penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan moderasi peserta didik. Nah, sudah berikut. Kompetensi literasi guru merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, menevaluasi, refleksikan berbagai jenis teks, dan setiap kompetensi itu kita memahami. Setelah kita memahami, kita menggunakan. Setelah kita gunakan, kita harus evaluasi.
Setelah evaluasi kita harus melaksanakan refleksinya. Kan sama saya pembelajaran kita di sekolah. Setelah kita memahami materi apa yang sebentar saya kasih, baru menggunakan kemudian apa yang pas untuk digunakan dalam materi. Kita evaluasi, mengetahui materi yang evaluasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengkomunikasi dan berkomunikasi menggunakan simbol visual. Kita mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Literasi. Kita bilang literasi. Aspek pada kompetensi kita guru. Pertama, lingkungan belajar kaya literasi. Lingkungan belajar. Seperti tadi itu, kalau di lingkungan belajar kaya literasi ini, yaitu seperti tadi, harus ada pojok, harus ada sudut, harus ada pohon literasi. Nah itu sekolah itu harus itu. Lingkungan belajar kaya literasi. Berikut pembelajaran dan asesmen dan budaya literasi. Kompetensi guru untuk menguatkan lingkungan belajar. Nah, ini kita. Guru diharapkan mampu satu, mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat peserta didik kepada teks multimodal. Nah, seperti ini. Saat ini kan kalau kita sini, kalau contoh ada kasus begini maka kita anak bosan. Model seharusnya susun. Ini bukunya apa? Gambar. Dan anak datang langsung lihat, oh ini jam buku. Kalau kita punya tunggu begini, mereka datang suruh bilang, anak ke pustakaan. Mereka sekarang juga bosan. Itu untuk anak kelas 1. Melibatkan warga sekolah, orang tua dan warga masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar tes multimodal. Nah ini anak-anak. Ini juga akan kita juga orang tua juga. Kemana perhatian orang tua? Ada orang tua ada yang datang, anaknya datang. Dan contohnya di hari potensi guru dalam melaksanakan pembelajaran dan guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran meningkatkan kecakapan literasi peserta didik dan melaksanakan asesmen sesuai dengan peserta didik. Kami punya buku itu baru. Ya di anak guru sementara guru diharapkan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Dan khusus untuk literasi ini tidak untuk mata-mata guru kelas. Ya, guru mata pelajaran. Kita lihat les pertama agama. Ya, karena literasi. Literasinya apa? Saya kalau ingin membaca ya doa atau membaca ayat ini bagaimana? Jadi bukan semata-mata harus guru klasik, guru terkait budaya literasi. Ngomong tentang literasi semua ini yang literasi. Guru diharapkan mampu menjadi teladan membaca dan menulis, melalui kebiasaan membaca dan menulis, serta melakukan refleksi untuk peningkatan prestasi. Guru diharapkan mampu menjadi teladan membaca dulu. Tentang itu kita rata-rata itu masuk anak baca. Kalau literasi itu guru membaca. Dia baca. Bagaimana kompetensi profesional guru terkait literasi? Memahami apa itu TP, tujuan pembelajaran, ATP, alur tujuan pembelajaran, modul ajar pada kurikulum materi. Nah, ini gimana? Guru yang memiliki kemampuan literasi sesuai dengan kompetensi profesional adalah guru yang mampu menguasai strategi literasi dalam merancang pembelajaran dalam konteks kurikulum yang berlaku dan selaras dengan kebutuhan peserta didik. Ya, kita lanjut. Bagaimana meningkatkan kompetensi literasi guru? Metode: belajar secara mandiri, berjalin dan belajar secara kolaboratif. Aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun itu para metode. Kalau pada tahun keterampilan kita harus memahami tentang konsep literasi. Keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar, keterampilan untuk merancang, kebiasaan
keterbatasan membaca dan menulis sebagai kegiatan pengembangan profesi kita. Dan intinya kita itu tentang membaca dan menulis. Para memahami dan menguatkan literasi. Bagaimana kita membuat suasana belajar yang nyaman? Pertama, bagaimana kita buat suasana belajar kita yang nyaman di kelas. Satu, tidak berkomunikasi menggunakan gawai selama sesi pelatihan kecuali dalam kondisi terdesak. Ya, komunikasi. Maksudnya tidak berkomunikasi menggunakan gawai. Gawai itu atau tidak berkomunikasi menggunakan dalam sesi. Jadi kita tidak selama kita mengajar itu kita mulai. Tak ngomong tugas begitu selesai kerja. Mulai sudah. Oh iya, sebentar sore baru saya ikut saja. Itu bagaimana kita membuat suasana belajar yang aman itu tidak boleh seperti itu. Kita sampaikan struktur. Tapi HP penting kita dalam pembelajaran. Tidak ditekan penting. Tapi kita tidak boleh pada saat berkomunikasi menggunakan laptop selama sesi. Kecuali dalam menyimak pendapat rekan yang sedang berbicara. Nah, seperti itu untuk guru maupun kita. Dan anak-anak tinggal kota. Sementara ngomong, kasih mereka ngomong dulu. Jangan kita ini memberikan respon positif pada rekan kelompok. Tidak ada kelompok karena ini kita tidak boleh. Sama kita di guru-guru saat pertemuan. Pas satu teman sementara berbicara, kita tidak boleh potong. Itu kita mana buat sedang belajar, tidak boleh. Kita itu juga kita perhatikan. Sekecilnya juga kita perhatikan. Pertanyaan begini, satu pertanyaan. Literasi tidak hanya baca tulis. Tepat toh? Tepat kena? Literasi tidak hanya membaca dan menulis dalam pengertian sempit, yaitu mengeja, membaca dengan dan dalam menulis yang mekanistik. Kemampuan membaca seorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis dan merefleksi, menunjukkan cakapan literasi. Demikian pula kemampuan untuk menyajikan gagasan secara struktur, analitis dan imaginatif. Membaca adalah fondasi bagi meningkatkan cakupan berpikir secara sistem. Jadi literasi itu tidak hanya baca dan tulis. Itu. Berikut. Tes untuk kegiatan membaca pembelajaran itu tidak hanya tes tulis saja. Ya toh? Benar, tepat toh? Benar, tidak tepat. Tapi itu. Saat ajar dan pelajar itu multimodal, menggunakan lebih dari satu modal. Tulis, cetak, juga bisa. Tidak hanya dengan tulis saja. Bisa juga dengan suara. Bisa juga dengan audio. Dan sebagainya. Berikut. Program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kenapa? Pemilihan buku yang ramah terna sesuai dengan kemampuan membaca siswa. Buku berjenjang. Kelas 1, 2, 3 bukunya tidak sama dengan di kelas tinggi. Kita ini ambil saja. Ya toh? Paksa anak. Baca, kelas 1 baca kalimat ini juga dikasih baca saja. Jadi bukunya juga berjenjang. Jadi program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja? Jawabnya tidak tepat. Tepat. Yang sesuai dengan bukunya. Nah, kalau 1, 2 itu kalau gambar dengan itu masih senang sekali. Gambar ini gambar dan kode. Habis tulisannya oke. Berikut. Yang keempat. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Anak yang lancar membaca, dia lancar baca, tapi pasti dapat memahami isi bacaan. Tepat atau tidak tepat? Tidak tepat. Kenapa? Pemahaman isi bacaan terkait dengan makna kata dan maksud ujaran kalimat. Sedangkan kelancaran membaca berkaitan dengan pemahaman akan bentuk, arah dan bunyi huruf. Kalau dia pemahaman isi bacaan itu makna kata, maka jawabnya tidak tepat. Berikut. Kegiatan atau pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak mungkin ya. Mata pelajaran lain juga ada. Maka jawabnya tidak tepat.
Artinya semua guru adalah guru membaca karena semua mata pelajaran. Tidak mungkin kita membaca itu hanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Sudah. Lanjut. Guru tidak perlu melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Oh, boleh. Tidak tepat. Maka itu dilakukan secara berkala. Tujuh, guru tidak perlu